Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life. To the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Apa kabarnya nih viewers? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Sama halnya dengan kita yang akan selalu setia menemani viewers ya. Bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Philip Pusadimas, tentunya kami akan share informasi dari dunia lifestyle dan juga fashion. Di mana lagi kalau bukan di Okezone TV. Viewers dan Caca, kita sudah masuk di awal bulan Februari nih. Tentunya akan berbicara Februari ya, ini berbicara tentang bulan kasih sayang. Bener banget, bulan penuh cinta ya Philip. Nah kalau aku sih pastinya selalu memberikan coklat kepada orang-orang tersayang, khususnya di tanggal 14 Februari nanti. Bagi aku momen Valentine tuh momen yang seru banget, jadi jangan sampai dilewatin. Bener banget Caca, namun tahun ini agaknya cukup berbeda ya. Karena tidak hanya hari kasih sayang, tapi juga ada pesta demokrasi, pemilihan presiden juga wakil presiden. Yes, semoga aja aman dan damai ya. Siapapun yang terpilih nanti, Indonesia semakin maju dan berjaya. Amin. Nah Caca, nggak cuma itu aja. Menemani 14 Februari ini, Synergy Pictures and Vision Plus kembali merilis film berjudul Lampir yang tayang di momen spesial kali ini. Bergenre horor, film ini dibintangi oleh sejumlah aktris dan aktor ternama, di antaranya Ardina Rasti, Ge Pamungkas, Hana Sarasvati, dan juga Gandhi Fernando. Nah, seperti apa sih cerita di balik akan rilisnya film Lampir ini? Langsung aja kita simak informasi berikut ini. Viewers, Vision Plus dan Synergy Pictures kembali berkolaborasi dengan merilis sebuah film bergenre horor berjudul Lampir yang siap dirilis pada 14 Februari mendatang. Disutradarai oleh Kenny Gulardi, film horor ini dibintangi sejumlah aktris dan aktor papan atas, di antaranya Ardina Rasti, Ge Pamungkas, dan Gandhi Fernando, pemain sekaligus produser dari film ini. Tentu saja cerita horor yang dibuat cukup berbeda dari cerita horor lainnya. Halo, saya Gandhi Fernando. Di film Lampir, saya adalah produsernya, penulisnya, dan juga pemainnya. Karakter di film ini saya berperan sebagai Robbie. Aku jadi suka banget sama film horor. Aku udah pernah bikin film Tuyul, Midnight Show, udah bikin dongeng mistis. Nah sekarang aku bisa bikin film sosok legenda yang aku dari dulu suka banget. Jadi ide ini memang udah 10 tahunan lebih. Aku dulu suka banget sama sosok Mak Lampir. Dan aku pengen memodernisasi sosok Lampir ini ke era yang sekarang seperti apa, versinya dari aku dan para filmmaker dan cast di film ini seperti apa. Dan aku gak sabar banget sih untuk bisa nunjukin ini, karena memang dari dulu aku suka banget sama karakter Mak Lampir ini yang ketawanya kan ikonik banget kan gitu. Dan juga karakter legenda Lampir ini kan dia sebenarnya pengennya cantik dan hidupnya abadi. Nah itulah yang menarik, membuat aku pengen ini kayak asik nih diangkat jadi horor layar lebar. Yes, karena aku produsernya juga dan aku penulisnya juga, jadi aku yang memilih pemainnya sebenarnya, siapa yang mau jadi siapa. Dan aku memang menstrategikannya itu lumayan agak out of the box. Aku mengambil dari berbagai market dunia hiburan yang berbeda-beda. Jadinya bukan cuma di circle perfilman aja, dan aku dan rencananya memang mau melahirkan lebih banyak wajah-wajah baru yang belum pernah memainkan film layar lebar di lewat film Lampir ini. Aku pun dan Ardina Rasti sudah main film, udah lumayan banyak, tapi sudah 7 tahun kita vakum dan akhirnya kita comeback lagi. Ge Pamungkas biasanya main komedi, no, full horror di sini, full drama, bakal keren banget. Orang nggak akan expect kalau Ge itu bakal seperti itu acting. Film Lampir ini berkisah tentang sepasang calon suami istri yang melakukan photoshoot pre-wedding di sebuah villa bersama 4 sahabatnya. Namun sayangnya rencana mereka berakhir mengerikan, di mana mereka menjadi bagian dari ritual pergantian tubuh penyihir Lampir yang ingin hidup abadi dengan cara memakan jantung mereka. Hingga akhirnya di antara mereka terpaksa saling menyelamatkan diri masing-masing, di mana hanya satu orang yang bisa selamat dari ritual mengerikan tersebut.
Halo, saya Ge Pamungkas. Di film Lampir saya berperan sebagai Rizky. Rizky itu adalah sosok yang dia adalah anak muda yang terlibat dengan pinjol. Dia terlibat juga dengan hutang, dia juga terlibat dengan narkoba kayak gitu. Pokoknya dia adalah anak yang tersesat di sahabat-sahabat, di antara sahabat berenamnya ini nih. Dan dia mencoba untuk meluruskan hidupnya kembali. Kalau dari karakter asli Rizky dengan karakter gua Ge Pamungkas jelas itu berbeda, karena Rizky itu kan ngutang. Kalau misalkan gua enggak, gua itu adalah orang yang bukannya gua humble ya, gua kalau ngasih rezeki itu nggak bilang-bilang, karena gue emang dididik seperti itu sama orang tua sejak kecil gitu. Kalau kasih rezeki jangan bilang-bilang, itu kamu yang kasih. Bagai pepatah lempar batu sembunyi tangan, jadi gue tuh nggak pernah ngasih tahu sih. Hai, aku Ardina Rasti. Di film Lampir aku berperan sebagai Agnes. Agnes itu di film Lampir perannya adalah perempuan yang cukup misterius, cukup nggak bisa ditebak, dan dia punya sense of leadership yang tinggi. Jadi ini karakter yang unik yang belum pernah aku mainkan di belasan film layar lebarku sebelumnya. Kalau nggak salah ini film layar lebar aku yang ke-18 ya, cuma aku belum pernah dapat karakter yang coolnya kayak Agnes ini. Jadi dia tuh cool, dia berwibawa, dia misterius, nggak bisa ditebak. Dan buat aku ini dia juga jadi kunci konflik di film Lampir. Jadi menarik banget. Jadi pada awalnya aku itu di casting sebagai peran Nanda yang akhirnya diperankan oleh Hana Saraswati. Cuma pas aku datang dan baca skenarionya, kok hati aku tertariknya ke Agnes ya, karena aku belum pernah memainkan karakter seperti Agnes ini. Dan alhamdulillah pas casting keterima jadi Agnes gitu. Pengalaman syuting film horor tentu saja memberikan kesan tersendiri bagi para pemainnya. Lantas kesan apa saja yang mereka dapatkan selama proses syuting berjalan ya? Apakah mereka juga mengalami hal-hal aneh selama proses syuting? Kesulitannya mungkin dari CGI ada satu scene yang akhirnya kita harus ganti. Jadi kita tuh mau achieve salah satu scene di mana salah satu karakter itu berganti tubuh menjadi si lampirnya ini. Dan itu ada adegannya tuh dia harus yang dia robek semuanya itu. Itu ternyata untuk mengachieve itu tuh bisa. Cuman butuh waktu yang 4-5 bulan untuk satu shot itu doang gitu. Akhirnya kita berpikir bagaimana cara kita mengganti scene ini, ceritanya tetap berjalan tapi tetap kreatif tanpa harus going overboard sama CGI-nya gitu. Dan kita menemukan cara yang ternyata malah lebih keren lagi dibandingkan itu. Dan aku gak sabar banget saat orang-orang melihat scene itu, karena setiap kali aku ngeliat scene itu merinding banget, bagus banget, sampai banyak banget yang orang yang di luar produksi sudah menonton film ini kayak kepikiran loh buat bikin scene seperti itu gitu. Plot twistnya bakal bener-bener bikin penonton gila, oh my god gitu. Aku nggak sabar banget sih ngeliat ekspresi orang-orang saat nonton di bioskop nanti. Sama syuting itu pengalaman horor itu nggak ada ya, mungkin karena bukannya sombong atau gimana, tapi kan gue emang sakti. Jadi orang mungkin bilangnya gue indigo, dukun, nggak apa-apa, terserah. Tapi emang gue cukup beberapa tahun itu puasa mutih, kanuragan. Dan gue punya satu ilmu, yaitu ilmu manggil orang pamit. Jadi cukup nggak ada sih yang horor-horor ya. Kecuali ya itu aja. Kecuali ya ada si Mas Apes gue bilangnya ya. Yaitu adalah driver ojek online yang ngirim-ngirim makanan yang ujung-ujungnya malah dikejar kuntilanak, dikejar begal, dan diambil sama kucing satu satenya itu. Keseruannya, jadi sebenarnya tempatnya tuh horor banget ya, tempatnya tuh menyeramkan sekali. Cuma alhamdulillahnya sih aku pribadi dan banyak di situ nggak mengalami kejadian yang aneh-aneh. Kalaupun ada penampakan atau gimana, kitanya tidak terganggu dan semoga kita juga tidak mengganggu di sana. Jalan syutingnya lancar, terus yang lucu-lucu lebih kayak siapa melihat penampakan atau siapa, atau bahkan ada ojek online di mana kita pesen makanan dia nggak nyampe-nyampe, ternyata dia kesasar dan dia lihat penampakan kuntilanak dan lain-lain. Jadi untungnya bukan aku, jadi buat aku aman.
Nah viewers, tentu saja kehadiran film Lampir ini bisa menjadi salah satu tontonan yang menghibur karena memiliki cerita yang menarik dan tentunya berbeda dari film horor lainnya. Dan jangan lupa, 14 Februari 2024 Lampir siap menyambangi Anda. Targetnya bisa ditonton sama banyak banget orang, hopefully bisa sampai jutaan, amin, amin, amin. Tapi yang aku inginkan adalah saat orang keluar nonton di bioskop, itu puas. Mereka bayar tiket nonton bioskop, mereka ngobrol sama teman-teman, seru ya tadi filmnya, asik ya. Karena aku tujuannya tuh cuma pengen menghibur aja, pengen supaya orang-orang tuh nonton melepas kepenatan mereka di kantor, apa di sekolah, atau di kampus, atau lagi ribut-ribut apa, hiruk-pikuk di luaran sana pas nonton film di bioskop itu kayak iya seru banget, filmnya happy banget gitu. Nah itu yang aku harapkan sih. Harapan buat film Lampir, semoga film Lampir ini bakal mendunia. Jadi semua orang satu dunia itu bakal nonton supaya nanti akan dibikin Lampir The Musical. Dan ada juga Lampir 2, Lampir 3, Lampir 4 ya. Dimana di semua Lampir itu ada gua juga. Jadi gua gak peduli sebenarnya siapapun yang main, kecuali yang penting ada gua di Lampirnya itu. Semoga orang nonton, terus orang ketakutan, tidak ada yang terinspirasi dari film Lampir, karena film ini thriller juga kan, ada pembunuhannya juga, ada apanya juga, kayak gitu-gitu. Jadi ya sih semoga filmnya itu, kalau gue bilang menghibur, tapi aneh juga ya kalau misalkan gue bilang semoga film yang menghibur, tapi orang pas ngeliat ada pembunuhan terus kayak gitu. Jadi ya semoga filmnya itu sesuai dengan ekspektasi kalian lah. Kalau kalian pengen ketakutan ya nonton film Lampir. Kalau mungkin dari kalian ada yang menghibur ya nonton film Lampir. Kalau kalian ingin mendapatkan pelajaran sosial, pesan moral dan pelajaran kehidupan, jangan nonton Lampir. Jadi ya gitu aja. Jangan lupa nonton film Lampir di bioskop-bioskop kesayangan kamu mulai tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa habis nyoblos datang nonton Lampir, bawa tinta nyoblosnya supaya dapat banyak banget promo. Oke teman-teman, jangan lupa film Lampir bakal tayang di seluruh Indonesia di bioskop tanggal 14 Februari. Jangan lupa untuk nonton, dan kalau misalkan nontonnya di bioskop aja, jangan minta link. Yuk nonton film Lampir mulai tanggal 14 Februari 2024. Ikuti petualangannya, ikutin teka-tekinya dan keseruannya 6 sahabat yang bertemu di Sarang Lampir. Jangan lupa mulai 14 Februari 2024 mampir ke Sarang Lampir.